Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenas Mahaferi SPDI, kelas K1 PAI 22B, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Kuarasan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada siswa kelas 4. Berikut video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Ada yang mau berdoa? Majidah, oke, silakan pimpin doa Majidah. Marilah teman-teman kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
mulai. Mari kita tadarus Al-Quran dulu. Mari kita membaca Quran surat Al-Ma'un bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Selamat pagi. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas tentang media remaja untuk pendidikan agama Islam dan bukti-bukti keagamaan. Baik. Tujuan pembelajaran yang pertama, selama kegiatan pembelajaran kalian dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Jadi kita akan bahas tentang usia balik. Kemudian kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Kemudian ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan menanggung sabar. Tanda usia balik itu ada dua, untuk yang laki-laki seperti apa, yang perempuan seperti apa. Berarti di sini berbeda ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang laki-laki, perempuannya campur, ada? Ya ada ya. Semua ada yang bincang, ada? Tidak ada toh? Oke. Balik dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur akil balik. Oke. Kemudian tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Kono sing lenang kuwi tanda-tandanya baliknya apa? Sing wedok tanda-tanda baliknya seperti apa itu nanti ada. Kemudian seseorang yang telah masuk ke usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Oke. Baik, kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih untuk yang laki-laki. Yang laki-laki betul. Yang laki-laki itu dia pernah mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Kalian bangun tidur tahu-tahu celanamu basah. Ngompol. Aku tahu ngompol, berarti kalian sudah pernah jadi mimpi basah dengan apa? Ketika tidur bertemu bidadari dari surga misalnya. Kemudian melayang-layang. Itu ya. Yang sudah pernah mimpi basah ada kelas ini. 1, 2. Berarti kalian harus dewasa aja balik. Mas sudah ya. Kemudian untuk yang perempuan sekarang. Tanda-tanda usia balik yang perempuan itu haid atau menstruasi. Kelas 4 ada sudah menstruasi ada belum? Belum. Di SD itu
ada yang sudah haid. Berarti ini ada yang belum dewasa berarti masih kecil. Oh ya. Kemudian, nah ini usia orang yang sudah dewasa atau balik itu laki-laki dan perempuan itu 15 tahun. Kalian sudah berapa tahun? 10 tahun ya. 10 tahun. Dia kurang 5 tahun berarti. Tetapi itu dalam rektu. Tapi ada yang sudah kelas 4 sudah dewasa ya Allah. Ya kan? Kelas 4 itu ada yang sudah menstruasi juga ada loh. Pernah dengar kelas 4 menstruasi? Kinan. Nah, Mbak Kinan sekarang kelas 5, dulu kelas 4 sudah menstruasi. Berarti sudah dewasa. Itu ya. Nah, sekarang apa itu haid atau menstruasi? Ini khusus untuk yang perempuan dulu. Nah, menurut teori fikih yang dikemukakan fuqaha bahwa darah haid itu adalah darah yang lazim disebut darah bulanan, yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita atau haji dalam keadaan sedang. Jadi darah haid itu darah keluar dari apa? Kemaluan. Kalau mulai orang haid, kalau mulai haid itu mulai apa? Itu darah keluar bulanan. Jadi wes esok kamu dodo iki. Sesuk kamu balik, setiap bulan pasti kalian mengalami ini. Mengalami apa ini? Menstruasi atau haid. Nah, sesuk kowe metu bukti ya bingung. Itu kalian sudah dewasa. Malah nangis itu ya. Kemudian, nah sekarang dari yang laki-laki. Apa itu mimpi basah? Bermimpi hingga keluar air mani atau mimpi basah? Air mani itu bukan air pipis ya. Kita ya. Hari ini tentu saja dapat bahkan hadas dan harus dibersihkan atau disucikan. Ketika mau sholat atau baca Quran harus suci atau bersih, yaitu harus dengan mandi keramas sebelum sholat. Jadi nak mungkin bahasanya mau kalian harus mandi dan keramas. Ya. Macam buat apa? Bukan pompa. Pulau itu saya sebelum betul keringetan. Ketika kalian mimpi baca ini, kalian harus mandi dan keramas. Setelah mandi, berwudu ya, baru membersihkan. Yang perempuan juga sama. Yang perempuan kalau sudah tidak keluar darah atau haid tadi, sekarang harus mandi dan keramas. Paham sampai ini? Oke. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Untuk anak laki-laki tanda-tandanya bagaimana? Ya, suara terdengar semakin berat. Suara semakin besar. Orang semakin cilik. Kalau semakin balik itu suaranya terdengar semakin berat. Dan ada kelainan itu dua apa ini? Kalau menjing. Kamu itu kayaknya bisa udah menjing. Yang kedua tumbuhnya jakun. Jakun itu lembut dulu. Kalau wes ora duwe, sing duwe kok enak.
sudah ditemukan duit jagung dong. Gue tak kenal. Gue ini calon jagung dilintas. Kemudian tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Kumis, jenggot, rambut lainnya. Belum kalian gue yang rambutnya. Saya dicek dan rambut tuh belum kalian. Ini serasa membon-bon ini rasa. Ini ya. Mas Dondek mas orang mengenang ini. Jenggot? Rasanya jenggot terus dua sama binas. Kemudian pertumbuhan badan yang semakin besar disertai nafsu makan dan meningkat. Jadi apa yang betul konjugan guys? Tangannya biasanya sepiring jadi litang piring. Ada nggak? Satu kali makan 5 piring saja. Ini ya. Berapa saya? Berapa saya tentang ini? Bosnya sabar Mas Adi. Kita laki-laki dulu ini. Yang laki-laki nih, ada yang mau bertanya ini tentang ini tanda-tanda balik? Sudah jelas? Oke, lanjut ke perempuan. Mas Adi sudah gak sabar. Sekarang tanda-tanda balik menurut ideologi. Ini yang perempuan kan? Suaranya terdengar lebih halus. Gua nak ngomong itu suaranya. Bul. Kemudian suara lebih halus. Tubuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Tumbuhnya bulu di beberapa tubuh. Kalau itu yang harus dewasa, tumbuh bulunya. Bulu ketek. Jangan dikira kalau ada bulu ketek. Kemudian, yes, ojo kebablasan yang bulu udah. Kemudian, sempat lagi. Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada. Pinggulnya saya gede, dadanya saya ber. Dadanya saya ber. Pinggulnya saya ber. Kemudian terakhir menstruasi hari tadi dan kemudian kewajiban setelah masuk usia balik, nah, kamu harus kewajiban ini nak pas dewasa itu apa? Yang pertama kamu wajib melaksanakan sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Kemudian yang kedua, kalian berkewajiban menuntut ilmu. Orang saya gede kok, saya ngomong, saya gede kok. Semakin besar, tanggung jawab seorang semakin besar, kewajibannya semakin besar. Kemudian lagi, menuntut aurat
wong wedok gede harus memakai jilbab kerudung hijab. Awal wanita itu yang boleh dilihatkan adalah mukanya sendiri, sama telapak tangan. Nah, boleh harus ditutupi. Orang ada sekitar seperti masjidan gue lebih apa? Kemudian yang laki perhatikan, awal laki-laki itu dari atas ini, dari udel sini sampai ke lutut. Udel itu orang panggilan apa-apa boleh ngawesin. Jadi orang lain bukan tolong laku-laku lah. Oke? Perempuan yang boleh kelihatan buka dan telapak tangan. Ini ditutup. Boleh. Kemudian laki-laki auratnya itu dari udel sampai lutut. Selain itu boleh diperlihatkan. Masjidan atau nganggu kata Allah pun kalau untuk masuk di dalam. Kemudian apa itu sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat dengan satu rukun fardu yang wajib dilaksanakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri dari dua berarti fardu ain, yakni diwajibkan kepada individu, termasuk dalam sholat ini adalah sholat lima waktu dan sholat sunat. Jadi sholat yang wajib dilakukan untuk laki-laki itu sholat fardu ditambahi sholat Jumat. Kalau tidak cukup sholat fardu tak, sholat Jumat ora wajib. Mau tidak sholat Jumat cukup sholat zuhur di rumah. Ada pertanyaan sampai sini? Ini ya. Kemudian apa itu menuntut ilmu? Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya dan sebagainya. Itu ya. Menuntut ilmu itu sebuah usaha dalam mempelajari ilmu. Ilmu itu baik ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu dunia ini caranya ngitung, misalnya matematika, caranya membuat mobil, caranya membuat. Ilmu akhirat adalah caranya sholat. Sholat ini nggak gue colok orang. Pakai cara pakai. Zakat pakai cara enggak? Nah, orang ngerti orang dong. Zakat kabur setengah kilo misalkan, itu sudah tanggal kilo nih. Zakat itu berapa kilo? 2,5 kilo. Kemudian apa itu menutup aurat atau menutup aurat? Ini menurut istilah aurat adalah batas minimal dari badan itu yang wajib ditutupi karena aurat. Saya bayangkan kalau wedok auratnya yang ditutupi kira-kira apa piye? Soalnya orang wedok kuwi nganggo klambi ya ta?
Nah, olehnya ora kelambenan ora apa-apa, nek nek wedok kudu kabar. Saiki bayang wong wedok ora kelambenan kira-kira piye? Makanya aurat itu adalah bagian tubuh yang harus ditutup. Mandi ngerti apa itu? Pokoknya nak mandi kan baru kan bapakku kok. Nah ini, jadi perintah Allah dan katakanlah kepada para perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan jangan menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang bisa terlihat. Jadi perintah Allah itu pengen memperlihatkan auratmu. Baik anak-anak, setelah tadi Pak Wilas jelaskan, kalian memperhatikan materi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka silakan membuat kelompok. Ini sudah ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan anak-anak merangkum. Silakan merangkum apa yang telah disampaikan di papan tulis tadi. Silakan berkelompok kemudian merangkum apa yang sudah tadi disampaikan. Oke? Dan silakan dikerjakan. Baik anak-anak, setelah tadi kalian sudah merangkum apa yang sudah saya sampaikan, untuk kali ini kita akan mempresentasikan satu persatu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan untuk kelompok 1, silakan masuk dulu ke presentasi semua. Semua, kelompok 1 semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tanda-tanda usia bayi. Dari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti umur akhir dari bumi. Tanda-tanda bayi pada laki-laki dan perempuan berbeda. Seseorang yang telah memasuki usia bayi dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah muhara. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Dan di kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 2 akan mempresentasikan tentang obat. Sudah?
bagus. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak. Baik anak-anak, kita masuk ke kesimpulan. Balik itu artinya adalah usia dewasa. Kalau untuk laki-laki itu ditandai dengan keluarnya jakun, suaranya besar, kemudian nafsu makannya bertambah. Kemudian untuk perempuan itu suaranya lebih lemah lembut, kemudian pinggulnya besar, dada besar. Itu adalah tanda-tanda usia balik baik dari laki-laki maupun perempuan. Baik, kita sebelum kita akhiri, kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Tapi sebelum membaca doa, kalian mau tanya dulu. Balik itu artinya apa? Ada yang tahu? Usia dewasa. Kemudian tanda-tanda balik untuk laki-laki ada yang bisa menunjukkan? Tubuhnya jakun, kemudian makanya bertambah banyak, terus suara yang besar. Kemudian tanda-tanda balik untuk perempuan lebih lembut, kemudian pinggulnya besar, kemudian dadanya Oke, terima kasih. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.